Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dialah yang telah memberikan kita beribu-ribu fasilitas kenikmatan, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan lebih terutamanya lagi nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada sang junjungan kita, sang suri tauladan kita, sang pemimpin kita, dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Adapun pada kesempatan kali ini saya ingin membahas materi matkul ulumul Quran, yaitu tentang Makkiyah dan Madaniyah. Sebelum saya memulainya, yang terhormat Ustazah Kohati selaku dosen pengampuh matkul ulumul Quran. Sebelum saya membahas penjelasan tentang Makkiyah dan Madaniyah, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Said Girato, mahasiswa Universitas PTIQ Jakarta, Fakultas Dakwah, jurusan Manajemen Dakwah, kelas Dakwah B. Oke, langsung saja. Makkiyah dan Madaniyah adalah istilah untuk mengelompokkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan periode turunnya, yaitu sebelum dan sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Makkiyah, ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah meskipun tidak turun di Mekah. Sedangkan Madaniyah, ayat-ayat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah meskipun turun di Mekah atau tempat lain. Pembagian ayat-ayat Al-Quran menjadi Makkiyah dan Madaniyah didasarkan pada dua parameter, yaitu tempat atau al-makan dan waktu atau al-zaman. Materi yang diturunkan di Mekah berkaitan dengan akidah dan akhlak manusia, sedangkan di Madinah berkaitan dengan sosial kehidupan dan masyarakatan. Ciri-ciri surat Madaniyah antara lain: yang pertama, didominasi oleh ayat-ayat yang panjang. Yang kedua, didominasi oleh pembahasan mengenai masalah sosial, kemasyarakatan, dan hukum. Dan yang ketiga, lazimnya didahului dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu atau wahai orang-orang yang beriman. Makkiyah dan Madaniyah merupakan pisau analis yang penting dalam mengkaji Al-Quran. Apa pengertian Makkiyah dan Madaniyah? Makkiyah yaitu suatu ayat yang diturunkan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau melakukan hijrah ke Madinah. Sedangkan Madaniyah yaitu ayat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ke Madinah. Kata Makkiyah dan Madaniyah tersebut berasal dari nama dua kota besar, yaitu kota Makkah itu Al-Mukarramah dan kota Madinah itu Al-Munawwarah. Adapun ciri-ciri dari surah Makkiyah dan Madaniyah, makna Makkiyah dan Madaniyah. Surah Makkiyah ialah wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad sebelum hijrah, meskipun surat itu tidak turun di Mekah. Sedangkan Madaniyah ialah surah atau ayat yang turun kepada Rasulullah SAW setelah hijrah, walaupun surah atau ayat itu turun di Makkah. Bagaimana cara menentukan ayat Makkiyah dan Madaniyah? Adapun bagaimana kita bisa
menentukan ayat atau surah bisa membedakan surah Makkiyah dan Madaniyah, yaitu suatu ayat yang disebut dengan Makkiyah ketika turunnya ayat sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, dan suatu ayat yang disebut sebagai ayat Madaniyah apabila ayat tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sudah melakukan hijrah ke Madinah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya karena saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.